Rasil TV, untuk Islam yang satu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Para jamaah hadirin hadirat, para pencinta Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, dalam suasana peringatan Maulid, kita berkumpul untuk mengenal, memahami, menghayati manusia yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai tauladan bagi kita semua. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang sebaik-baiknya. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ketauladanan bagi orang yang hatinya mengharapkan Allah, keridhaannya, rahmatnya, anugerahnya, wal yaumal akhir, dan mengharapkan keselamatan di hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang memiliki 3 kriteria ini, hatinya mengharapkan Allah, keselamatan di hari akhir, dan selalu ingat kepada Allah, dengan mudah dia akan mencintai Rasul dan mencintai apa-apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sedangkan orang yang hatinya tidak mengharapkan Allah, tidak memperdulikan apa yang bakal diterima di hari akhir, dan jarang berzikir kepada Allah, niscaya yang menjadi perhatiannya adalah hal-hal yang berhubungan dengan dunia dan hawa nafsunya. Oleh karena itu, kecintaan kepada Rasul tidak cukup hanya dengan sebatas kata atau gelora perasaan di hati, atau membaca selawat dengan alunan yang indah, hingga kita terdorong untuk meneladani beliau. Selalu mengingat hari akhir dan selalu mengingat Allah, hingga memudahkan kita untuk apa? Untuk berjalan di atas jalannya. Karena jalan yang dilalui Rasul, jalan yang penuh dengan cobaan, penuh dengan fitnah, penuh dengan ujian. Selama 23 tahun Rasulullah berdakwah, kapan Rasulullah pernah beristirahat? Sampai akhir hidupnya, beliau betul-betul memfokuskan perhatiannya bagaimana untuk menegakkan kalimat Allah, bukan menonjolkan pribadinya. Begitu pula diikuti oleh keluarga dan para sahabatnya, mereka tidak menonjolkan diri mereka, tapi yang mereka tonjolkan, kedepankan adalah Allah dengan keridhaannya. Ini yang dapat menyatukan hati manusia. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan bersama-sama, panggilan di antara para sahabat satu sama lain, panggilan-panggilan yang menunjukkan kesederhanaan. Seperti yang Ustaz Heri tadi sebutkan, Aba Turab. Sayyidina Ali dipanggil di tengah-tengah para sahabat, Abul Hasan. Jadi sahabat, orang-orang yang datang memanggil beliau, Ya Abul Hasan, Ya Aba Abdullah, bagi anak dan cucunya. Bukan panggilan-panggilan yang berisikan kebesaran yang membuat orang lupa diri dan angkuh. Panggilan yang mengingatkan dirinya sebagai seorang ayah yang bertanggung jawab, menjadi contoh di tengah-tengah anaknya.
Oleh karena itu panggilan-panggilan yang sering kita dengar di tengah-tengah kita yang berlebih-lebihan membuat manusia lupa akan peran, tugas, dan kedudukannya. Nabi hidup di tengah-tengah para sahabatnya, duduk bersama mereka, tidak ada majelis khusus yang disediakan untuk dirinya. Bila dia masuk ke satu majelis, ada tempat kosong, dia akan duduk di tempat kosong tersebut. Berbeda dengan saat ini dipersiapkan tempat-tempat istimewa, jamuan istimewa untuk para ustadz, para ulama, para tokoh. Bahkan mereka melupakan adab majelis yang dicontohkan oleh Rasul. Orang yang datang lebih dulu ke depan disingkirkan karena yang datang orang terkemuka. Dia datang lebih awal di depan. Tahu-tahu karena datang orang terkemuka, dari belakang diantar ke depan, yang di depan mulai mundur sedikit demi sedikit hingga tersisih keluar majelis. Ini menimbulkan akhirnya rasa sakit hati, bukan hanya kepada pelakunya, tapi kepada Islam yang menciptakan kasta-kasta dan sekat-sekat. Nabi mengingatkan, yang ingin di depan datang lebih awal. Dan tidak dibenarkan seorang mengusir seseorang dari majelisnya. Kalau dia meninggalkan kemudian dia kembali, dia lebih berhak atas majelis tersebut. Nabi datang di belakang, duduk di belakang, tempat yang kosong. Kemudian para sahabat menghadapkan wajahnya kepadanya. Bahkan dia minum dari gelas yang diminum oleh sahabatnya. Di saat dia bekerja, dia melakukan perjalanan bersama para sahabatnya, dia tidak pernah membiarkan dirinya dilayani. Karena orang yang dilayani itu hadirin sekalian, orang yang manfaatnya kurang. Orang yang menjadi beban buat orang lain. Dia membawa barangnya sendiri, di saat dia pergi ke pasar, sahabat ingin mengambil barangnya, dia mengatakan sahibul haq ahaqqu bi amli, yang punya barang lebih berhak untuk apa? Untuk mengangkat. Demikian pula di saat dia menyisihkan sendal, bukan ada ajudan yang mengambil sendalnya. Dia ambil sendalnya sendiri. Dia menjahit dengan tangannya. Dan dia ingin selalu menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baiknya kalian, orang yang terbaik bagi manusia. Oleh karena itu Rasulullah SAW hidupnya selalu berupaya untuk bisa memberikan manfaat, bukan menerima manfaat tanpa imbalan yang dilakukan. Dia berkumpul bersama para sahabatnya dalam satu perjalanan. Ketika datang waktu makan, sebahagian sahabat mengatakan kami akan berburu, sebahagian lagi mengatakan kami akan bertugas untuk memasak. Rasulullah mengatakan saya akan mencari kayu. Para sahabat mengatakan nakfika ya Rasulullah, kami akan menggantikan kamu, kamu tidak perlu bekerja. Rasulullah mengatakan saya tidak ingin dibedakan dari rekan-rekan saya. Oleh karena itu ciri seorang pemimpin dalam Islam disebutkan oleh Nabi Sayyidul Qaum khadimuhum wasaqihim. Pemimpin satu kaum yang bagaimana? Yang melayani mereka. Juga yang menyediakan minuman bagi mereka. Kemudian wa akhiruhum syurba, dia yang terakhir. Oleh karena itu dalam peringatan-peringatan Maulid kita ingin menu yang disediakan bagi para ustadz, para ulama sama dengan menu yang disediakan untuk umum. Jangan ada perbedaan, padahal ulama ini sudah sering makan daging. Masyarakat. Jadi contoh semacam ini menciptakan kelas, ada kalangan burju yang diperangi oleh komunis nih sekalian. Dan itu merupakan fakta. Tidak heran kalau sampai orang mengatakan bahwa agama ini sebagai efyun, sebagai candu yang membodoh-bodohi masyarakat, karena agama tidak disampaikan sebagaimana disampaikan oleh para nabi dan para rasul. Nabi di saat menghadap orang kaya, orang miskin sama. Menghadapi yang cantik dan kurang cantik sama. Jangan menghadapi yang cantik langsung menyambut tergopoh-gopoh. Yang kurang cantik disepelekan bahkan memalingkan mukanya. Menghadapi yang kaya beda, menghadapi yang miskin beda.
dihadapi dengan sikap dan cara yang sama. Jangan seperti di satu kampung anak-anak kecil menyindir para ustadz. Karena dia lihat ulama sudah dijemput, diantar, sediakan amplopnya, ditambah lagi juga yang dibawa untuk istri dan anaknya juga cukup besar. Daging-daging yang istimewa. Alasannya menghormati ulama. Padahal mereka sedang menjalankan tugas menyampaikan risalah memberikan contoh bagi orang lain. Akhirnya anak-anak kecil nyanyi. Sallallahu ala Muhammad. Ya Allah sedikit amat yang banyak buat Pak Ustadz, senampan dibagi 4. Akhirnya dia terima senampan, dibagi rame-rame, bukan daging yang indah yang diberikan, otot-otot, koyor-koyor, yang membuat dia makan tidak menikmati, mensyukuri nikmat Allah. Bukan Maulid Rasul yang diperingati untuk melayani umat, tapi akhirnya menjadi objek bagi sebahagian kalangan. Nah, kalau peringatan Maulid seperti ini peringatan yang merusak, yang memberikan contoh yang tidak baik. Peringatan yang merusak, memberikan contoh yang tidak baik. Saya di satu majelis kebetulan datang, lalu mereka sediakan tempat istimewa sama makanan yang istimewa buat Pak. Saya bilang jangan. Kamu tunjukkan seperti ini, kamu merusak citra kita, memberikan contoh yang tidak baik buat orang. Kita kalau ingin makan yang lebih baik, kita bisa beli dengan uang kita. Kalau kita punya watak seperti ini, akhirnya jiwa kita jiwa yang suka dilayani dan suka memperalat orang lain. Jadi seharusnya kita biasakan, kalau perlu ulama-ulama makan terakhir setelah para jamaahnya makan. Saya teringat seorang soleh, bukan dari kalangan ulama, dia seorang pengusaha, tapi orang yang jujur. Lidahnya di hadapan siapapun sama, kaya, miskin, kalau dia melihat yang salah dia tegur. Dia punya kebiasaan, kalau menjamu orang, dia hidangkan makan yang bermacam-macam, dilayani orang semua, selesai orang makan, dia makan sisa-sisanya. Bahkan sisa yang dipegang orang, dia makan, dia nikmatin. Dia berikan contoh yang baik di tengah-tengah mereka untuk tidak membuang sesuatu secara sia-sia. Oleh karena itu kalau kita menjumpai orang baru minum gelas aqua setengah dibuang, 1 botol dibuang sebahagian, ini kan zalim. Seharusnya jangan kita sia-siakan. Coba seandainya Allah tidak menurunkan hujan dan membuat air kering, maka harganya akan lebih berharga dari emas. Tapi karena Allah sediakan air melimpah, kita tidak menghargainya. Jadi jangan kita sisakan, kita minum. Kalau kita tidak minum semuanya, tuang sebahagian yang kita minum. Jangan membuang sesuatu. Allah mengatakan, wala tubadzir tabdzira, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kanas syaitanu li rabbih. Dan orang yang mubadzir ini bisa condong untuk korupsi. Orang yang suka menghambur-hamburkan sesuatu punya kecondongan ke arah perbuatan khianat. Karena di hati dia tidak ada rasa amanat dan tanggung jawab atau merasa dirinya kelak akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, peringatan-peringatan Maulid di mana-mana tempat kita jumpai, tapi sayang, sungguh sayang, tidak mencerminkan kepribadian Rasul. Oleh karena itu mereka berkata, dalam peringatan Maulid atau perayaannya semuanya ada kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua ada kecuali Rasulullah. Bahkan disampaikan ayat-ayat Allah, ketauladanan Rasul, mereka marah. Karena apa? Karena hatinya memang tidak mengharapkan Allah, tidak mengingat hari akhir dan tidak banyak berzikir kepada Allah. Jadi kita mendukung peringatan Maulid amat diperlukan. Tapi bukan seremoni saja, bukan hanya selawat ya, yang mengungkapkan cinta sebatas lisan atau perasaan yang tidak mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk umat di sekitar kita. Ada orang mengatakan, kan sahabat tidak melakukan peringatan Maulid, kenapa kita melakukan?
Apa bedanya dengan memperingati hari Natal? Perbedaannya sebenarnya amat mendasar. Orang memperingati hari Natal bukan memperingati hari lahirnya Isa sebagai Nabi dan Rasul, tapi memperingati hari lahirnya Yesus sebagai anak Tuhan. Setelah tahun 325 pada Konsili Nisia di Nisia, diputuskan bahwa pribadi Yesus ini bukan sebagai Nabi dan Rasul, tapi dia merupakan anak dari Bapa di surga bersama Ruh Kudus yang menjalin ketuhanan Trinitas menurut keyakinan mereka. Kemudian pendukungnya pun disiapkan 4 Injil, Markus, Lukas, Yohanes, dan Matius. Selain dari Injil ini merupakan hal yang diharamkan. Setelah itu baru tidak lama kemudian lahir peringatan Natal, bukan memperingati beliau sebagai Nabi dan Rasul. Kemudian peringatannya pun di bulan Desember pada saat musim dingin, padahal Quran menyebutkan beliau dilahirkan pada musim korma dalam keadaan matang. Kalau yang diperingati hari lahirnya Isa sebagai Nabi dan Rasul, kita siap bersama-sama untuk menghadiri peringatan. Tapi judulnya harus dirubah. Nabi dan Rasul bukan sebagai anak Tuhan. Jadi yang kita tolak bukan memperingati lahirnya beliau sebagai Nabi dan Rasul, yang kita tolak adalah memperingati beliau sebagai anak Tuhan. Ini perbedaan yang mendasar. Oleh karena itu haram bagi seorang muslim mengatakan selamat Natal. Karena berarti dia mengucapkan selamat atas lahirnya Yesus sebagai anak Tuhan. Yang Allah ajarkan kepada kita sebagaimana yang diucapkan oleh Al-Masih sendiri, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan ini ditegaskan sebelumnya, qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ini jawaban Al-Masih ketika beliau dalam gendongan kepada mereka yang menuduh Maryam melakukan perbuatan kotor dan hina. Ketika Sayyidah Maryam menunjuk pada anaknya, sang anak dengan dukungan dari Ruh Kudus menjawab, aku adalah hamba Allah yang diberikan Alkitab, dan Allah menjadikan aku sebagai nabi, dan Allah jadikan aku sebagai hamba yang penuh keberkahan, di mana kehidupannya memberikan manfaat keberkahan bagi umat di sekelilingnya. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, kemana aku pergi selalu keberkahan tercurah atas diriku. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan Tuhanku memberikan aku wasiat untuk mendirikan salat. Ini yang selalu akan mengingatkan kita pada Allah. Waz zakah, dan menginfakkan hartaku dalam bentuk zakat. Wa barram biwalidati, dan Allah mengingatkan aku untuk berbakti pada ibuku. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan dia tidak menjadikan aku sebagai seorang yang congkak lagi celaka. Seorang yang durhaka pada ibunya, pada ayahnya dikatakan jabbar dan syaqi, sudah congkak lupa akan kebaikan orang tuanya. Seorang yang celaka tidak ada harapan selamat di hari akhir nanti. Setelah itu beliau mengatakan wassalamu alayya yauma wulidtu, keselamatan atas diriku ketika aku dilahirkan. Wa yauma amut, ketika aku wafat. Wa yauma ub'atsu hayya, dan ketika aku dihidupkan kembali. Dzalika Isa bin Maryam, itulah kondisi keadaan Isa yang sebenarnya. Qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun, ini merupakan ketegasan dari Allah untuk menuntaskan perselisihan perdebatan di antara mereka. Ada yang mengatakan dia satu di antara 3 Tuhan, ada yang mengatakan dia Tuhan yang sebenarnya. Allah tuntaskan dia seorang hamba. Dzalika Isa bin Maryam, itulah Isa bin Maryam yang sebenarnya. Qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun, ucapan yang sebenar-benarnya yang menuntaskan apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Maka lillahi an yattakhidha min walad
Mustahil Allah memiliki anak. Subhanah, maha suci Dia. Oleh karena itu, sebahagian kalangan kaum muslimin karena ingin mengharapkan kecintaan dari orang di luar Islam atau kecintaan dari orang yang berbeda keyakinan dengan kita, lalu menyesuaikan keyakinan kita yang diterangkan Allah dalam kitabnya dengan keyakinan mereka, ini merupakan penyimpangan yang tidak dapat diterima. Bukan perbedaan pendapat ketika mereka mengatakan bahwa Trinitas, Trimurti dan ketuhanan yang Maha Esa bersama Islam tidak bertentangan. Trimurti satu dengan tiga kepribadian, Trinitas satu dengan ketiga kepribadian. Islam menurut mereka satu dengan 99 kepribadian karena nama Allah ya sebanyak 99. Padahal Allah dalam Al-Quran tidak menyebutkan 99. 99 itu dalam riwayat. Padahal maksud Allah dalam Al-Quran seluruh keindahan, seluruh makna keindahan, keagungan, kesucian adalah milik Allah. Jadi bukan hanya 99 tadi, seluruh makna yang menunjukkan keindahan, keagungan, keadilan, kebijaksanaan adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah yang maha indah, yang maha agung, yang maha mulia mencintai di saat hamba-hambanya juga apa? Mencintai keindahan tersebut. Oleh karena itu makarimul akhlak sebetulnya hadirin sekalian petikan dari apa? Dari asma'ullahil husna. Contohnya menjaga hubungan rahim dipetik dari nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang menjaga hubungan rahimnya Allah akan jaga dan limpahkan rahmat atas dirinya. Yang memutuskan rahimnya Allah akan putuskan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, peringatan Maulid ini kenapa sahabat tidak lakukan? Sahabat melihat Rasul, menyaksikan Rasul, menyatu dengan kehidupan Rasul. Para tabi'in dapat mendengar kisah Rasul melalui para sahabatnya. Sedangkan kita yang kita dengarkan berita mengenai bola, sinetron, drama, check and recheck. Kita hafal nama para artis. Coba mengenai kehidupan Rasul, hampir dikatakan kabur di tengah-tengah kita. Jangankan di tengah masyarakat awam, di tengah para ulama dan keluarga para ulama, anak-anaknya hampir dikatakan buta tentang Rasulullah. Betul-betul. Jangankan di tengah-tengah keluarga para ulama, bahkan yang berasal dari keturunan Rasul pun buta. Mereka tidak faham bagaimana ketauladan Rasul dalam membina rumah tangganya. Hingga sebahagian mereka pakaiannya terbuka, menonjolkan auratnya tanpa malu-malu, menghidupkan budaya-budaya orang-orang di luar Islam. Lalu mereka dengan bangga mengatakan kami pencinta Rasul dan kami cucu dari Rasulullah SAW. Artinya apa? Pribadi Rasul ketauladannya telah hilang dari kita semua. Bahkan yang unik, mereka mengingkari wanita-wanita yang menutupi auratnya. Mereka katakan ekstrim. Sampai sebahagian dari mereka ada yang mengingkari orang yang banyak sholat. Kamu miskin karena kebanyakan sholat. Bahkan orang yang jujur mereka mengatakan jangan terlalu jujur dalam berdagang. Itu namanya kebodohan. Tapi kalau mampu untuk akal-akalan itu seorang yang jenius. Betul enggak hadirin sekalian? Mana yang disambut kalau datang orang jujur, yang akhlaknya baik, apa orang yang berharta? Dibilang kejujuran kamu merugikan kami, yang berharta menguntungkan kami. Jadi kalau kita lihat peringatan-peringatan Maulid ini diharapkan karena mengatasnamakan Rasul diharuskan betul-betul menggambarkan citra kepribadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu peristiwa menarik di Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu negara mengadakan peringatan Rasul di Madinah. Akhirnya orang bertanya-tanya yang akan menyampaikan ceramah, seorang terkemuka juga dari keturunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan seorang yang berilmu. Cuma masyarakat tidak tahu siapa ini orang. Akhirnya mereka tunggu-tunggu.
Begitu tampil ke depan sebagai penceramah, ternyata yang menyampaikan ceramah ini yang keliling menyediakan minuman di tengah-tengah masyarakat. Dia berkeliling sebelum ceramah, menyediakan minuman bagi mereka, melayani mereka. Tahu-tahu dia yang menyampaikan ceramah dengan ceramah yang menyentuh luar biasa. Beda antara teori dengan praktek. Orang yang teori mengenai tawakal, pasrah, tidak takut kecuali hanya pada Allah, belum tentu pada saat menghadapi cobaan dia akan tabah. Oleh karena itu orang-orang yang langsung terjun di lapangan, dialah orang-orang hadirin sekalian yang telah membuktikan apa yang mereka ucapkan. Nah, kita ingin semua menjadi pencinta Rasul dalam arti yang sebenarnya. Bagaimana sikap ibu terhadap suami, suami terhadap ibu, orang tua pada anak, anak terhadap orang tua. Kalau ibu memeluk anak ibu dan mengecupnya, keluar biaya enggak? Seorang bapak juga yang merangkul istrinya, merangkul anak-anaknya, berbicara santun pada mereka. Kira-kira berapa biaya yang dikeluarkan? Mahal Ustaz itu. Uniknya orang menyekolahkan anaknya dengan biaya yang tinggi, memberikan kredit kendaraan pribadi. Tapi hubungan dengan anaknya kurang begitu hangat. Kumpul di meja makan, bagaimana pelajaran kamu tadi? Bagaimana hasilnya? Kalau hasilnya baik, anak ayah. Kalau tidak baik, kamu menyia-nyiakan harapan ayah. Kalau yang bilang, kalau ada mamanya nggak berani. Kalau sekarang mama lebih berkuasa soalnya. Jarang sekarang yang bisa bilang berani itu mamahnya bisa terbalikan meja di hadapannya. Tapi memang perlu juga ibu-ibu sekalian. Jadi ibu-ibu, kita lihat bagaimana kehangatan tidak ada. Bapak mau jaga image, mungkin jaga wibawa, dia tidak tahu bahwasannya kehangatan kecintaan itu akan menjadi motivasi yang paling indah buat anak. Dia salam, dia ketemu dengan keluarganya, dia rangkul, dia peluk, itu akan memberikan kehangatan dan rasa tanggung jawab di hati mereka. Mereka tidak ingin mengecewakan orang tua mereka. Di saat anak sukses dalam pekerjaan, berikan dukungan. Di saat tidak, ini cobaan dari Allah. Coba kamu periksa apa kekurangan kamu atau kesalahan kamu mungkin antara kamu dengan Allah. Beristighfar, bertaubat. Semua kebaikan buat kamu. Berikan motivasi, berikan kepercayaan. Seperti Ustaz Heri bilang tadi, bagaimana Nabi ketika mereka mengatakan ni'mal markub, Nabi mengatakan wa ni'mar raqib. Selalu memberikan harapan bagi para sahabatnya, begitu pula terhadap keluarganya, tidak memanjakan tapi menunjukkan kecintaan. Nah, kita perlu juga membangun kehangatan bukan hanya di antara kita keluarga, di antara keluarga besar kaum muslimin. Kita ini merupakan saudara, saudari, seayah, seibu, sekandung, dan rahmat menjadi ikatan di antara kita. Kemudian yang membuat rahmat ini menjadi indah dengan iman kita kepada Allah, ketakwaan kita kepadanya. Jadi kalau para sahabat tidak memperingati Maulud, para tabi'in dekat dengan para sahabat, yang mereka bicarakan mengenai Rasul itu lebih banyak dibandingkan apa yang diperingatkan. Kita hanya setahun sekali, para sahabat membicarakan Rasul hampir setiap hari. Oleh karena itu bukan peringatannya yang dilarang, tapi sesuai dengan peringatan Maulid Rasul, hendaknya Rasul yang dibawakan keteladanannya. Bukan justru menghasut, memecah belah, mengadu domba. Dan yang saya heran, banyak orang mengaku sebagai pengikut Rasul, pengikut sunnahnya, tapi yang keluar dari mulut mereka fitnah, cacian, makian, permusuhan. Bagaimana bisa mengklaim sebagai apa? Sebagai pengikut Rasul. Begitu juga orang yang mengaku sebagai pengikut keluarga Rasul, kalau tidak menjaga mulut mereka, akhlak mereka, pekerti mereka, itu kebohongan atas nama mereka. Kita tidak ingin sama sekali membangun kefanatikan atas kelompok dan golongan, tapi bagaimana kita bisa menyatukan hati kita dalam kecintaan kita kepada Allah, dalam semangat yang dibangun oleh Rasul di tengah-tengah para sahabatnya. Hingga Allah gambarkan Nabi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allah memberikan gambaran mengenai pribadi Rasul dalam Al-Quran. Tujuannya apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Nah, kita lihat bagaimana jiwa Rasul terhadap umatnya.
Kalau ulama tidak seperti ini atau paling tidak mencontoh, berarti ulama ini bukan orang yang mengikuti Rasul. Jadi mengikuti Rasul bukan hanya dengan panjang jenggotnya, bukan dengan hitam jidatnya, bukan hanya dengan celananya yang cingkrang, tapi kepribadian. Kepribadian ini yang dicontohkan Rasul yang patut untuk kita perhatikan. Telah datang kepada kalian seorang Rasul, bukan orang yang asing, yang berasal dari kalangan kalian yang kalian kenal dari mulai kelahirannya, pertumbuhannya, hingga semuanya bersaksi bahwa dia seorang yang patut betul-betul untuk dipercaya. Sampai ketika Ka'bah melakukan perbaikan dan pemugaran, suku-suku bangsa Arab itu hampir bertarung hanya karena apa? Hanya karena meletakkan batu Hajar Aswad ke tempatnya. Ini kebanggaan buat suku. Akhirnya terjadi keributan, baik di antara Bani Hashim, di antara Bani Umayyah, di antara Bani Adi, masing-masing menunjukkan kekuatannya, kami yang paling berhak untuk menempatkan Hajar Aswad tersebut. Akhirnya mereka ribut untuk menghindari pertarungan. Mereka mengatakan, siapa yang pertama masuk ke dalam masjid, dia menjadi hakim di antara kita. Atau ke aula al-haram, dia yang paling berhak. Tahu-tahu mereka jumpai orang pemuda belum menjadi nabi, wajahnya terang benderang, yang menundukkan kepalanya masuk ke dalam wilayah haram. Langsung mereka serentak mengatakan, Radina bil amin. Kami ridha dengan keputusan yang disampaikan oleh orang yang amin, yang bisa dipercaya. Ini sebelum Nabi diutus. Mereka menyadari bagaimana kepribadiannya, akhlak dan kejujuran. Tapi mereka mengingkari Rasul bukan karena tidak percaya padanya. Apa sebabnya mereka ingkar? Allah mengatakan, fa innahum la yukadzibunaka walakinnadh dhalimina biayatillahi yajhadun. Mereka sebetulnya percaya padamu. Mereka tidak mengingkari engkau wahai Rasulullah, tapi orang-orang yang terbiasa berbuat kezaliman, mereka merasa terganggu dengan apa yang Rasulullah bawa. Pejabat-pejabat di atas disebutkan Rasul, mereka cinta, bahkan ada yang menangis. Bahkan memperingati Maulid dengan rajin luar biasa. Tapi kalau dibacakan ayat-ayat yang mengingatkan mereka akan perbuatan mereka, mereka bilang apa? Ustadz bikin gelisah kita punya hati ini. Yang mereka inginkan hiburan, harapan, dan janji-janji ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ustadz yang menyampaikan hal ini, dia akan menerima imbalan yang memang apa? Cukup besar, paling tidak berbagi tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia terima 10, 20 juta, 100 juta, atau sekolahnya dibantu, tapi berbagi tanggung jawab antara Ustadz dan apa? Dan orang yang zalim ini. Tapi yang paling besar tanggung jawabnya siapa? Ustadz. Maka Imam Ali mengatakan apa? Ini Imam Ali jangan sensitif, karena Imam Bukhari, Imam Muslim tidak menjadi soal. Saya sebut Imam Ali apa? Jadi soal. Padahal dalam Bukhari sendiri Imam Ali disebutkan. Beliau mengatakan orang yang paling rugi siapa? Yang menjual akhiratnya untuk dunianya. Kira-kira ada yang lebih rugi lagi tidak? Ada. Yang lebih rugi lagi yang menjual akhiratnya bukan untuk dunianya, untuk dunia orang lain. Dia cuma jadi centeng. Ustadz cuma memberikan fatwa, dapat paling 1 juta, 2 juta. Yang paling banyak siapa? Mereka. Jadi yang paling rugi yang menjual akhiratnya bukan untuk dunianya orang lain. Nah, kita banyak dimanfaatkan untuk memberikan fatwa, melegalkan, mengesahkan, atau membela orang-orang yang zalim. Maka yang pertama dipanggil sebelum penyembah berhala, bahkan sebelum mereka, adalah para ulama terlebih dahulu. Oleh karena itu tugas kita ini menyampaikan risalah Allah sebagaimana adanya, diterima tidak diterima, itu bukan tanggung jawab kita. Walaupun kita berharap untuk kebaikan umat yang Allah ajarkan diterima, tapi tidak punya kemampuan untuk memaksa. Jangankan kita, Nabi tidak berkuasa terhadap pamannya Abu Lahab. Nabi Nuh tidak kuasa terhadap istri dan anaknya. Begitu pula Nabi Lut tidak kuasa terhadap istrinya, tapi Allah kuasa memberikan hidayah pada Asiyah bintu Muzahim, istri Fir'aun. Jadi hidayah Allah ini bukan monopoli ustadz, bukan monopoli Nabi, bahkan Nabi menyampaikan, tapi yang memasukkan hidayah ke dalam hati kita semua adalah Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu jauh lebih mulia
Dari mana? Dari orang-orang bahkan yang punya hubungan darah dengan Rasul seperti Abu Lahab, tapi tidak mendapatkan hidayah. Bapak ibu disiapkan untuk menjadi sebaik-baiknya umat, bahkan menjadi calon penghuni surga. Ini yang mesti kita jaga. Bukan fanatisme kita pada kelompok dan golongan, tapi ini hidayah Allah yang mesti dijaga. Hingga membuat kita lembut, membuat kita santun, jujur, cinta pada sesama kita, mengulurkan tangan pada orang-orang yang membutuhkan. Itu yang kita dambakan hari ini sekalian. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian seorang rasul yang berasal dari kalangan kalian sendiri. Bukan datang dari luar, bukan orang asing, tapi orang yang kalian kenal pertumbuhannya. Azizun alaihi ma anittum. Seorang yang jiwanya ini bukan hanya memikul beban keluarganya, pribadinya, tapi jiwanya memikul beban umatnya. Penderitaan kalian menjadi beban yang berat buat dirinya, bukan beban pribadinya. Hidupnya susah bersama istrinya, dapurnya jarang menyala. Bahkan istrinya memohon tambahan nafkah, Rasul tidak berikan bukan karena kikir, karena Rasul ingin menjadikan dirinya, keluarganya menjadi contoh di tengah-tengah umatnya, agar menjadi hiburan bagi mereka-mereka yang tidak mampu. Sahabatnya mulai maju, menerima ghanimah, sedangkan beliau bersama istrinya hidup dalam kesederhanaan. Dia menjadi apa? Orang yang memikul beban derita umatnya. Harisun alaikum, perhatiannya bukan hanya untuk anaknya maupun istrinya, perhatiannya untuk kalian semua. Penuh perhatian untuk kemajuan kalian, kesejahteraan kalian, keselamatan kalian. Bil mu'minina ra'ufur rahim, terhadap orang yang beriman, ra'uf rahim. Ini ra'uf rahim ini sebetulnya merupakan dua nama Allah. Menggunakan al-alif wal lam, ar-ra'uf ar-ra'if rahim merupakan nama Allah. Dua nama ini dipetik, diberikan untuk Rasulullah SAW. Kira-kira bagaimana hari ini sekalian? Kira-kira kalau ulamanya punya pribadi seperti ini, rakyatnya di bawah akur apa tidak? Pasti akur. Saling mencinta apa tidak? Tanpa si ulama meminta kecintaan rakyatnya, rakyatnya akan cinta padanya karena jiwanya untuk mereka. Fa in tawallau, kalau mereka berpaling wahai Rasulullah, faqul hasbiyallah, katakan hasbiyallah. Cukup bagiku Allah Subhanahu wa taala yang akan mencukupi aku. La ilaha illahu, tiada Tuhan selain daripadanya. Alaihi tawakkal, hanya kepadanya aku bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan dia merupakan Tuhan penguasa arasy yang maha agung. Semua di bawah kendali kekuasaannya. Kalau kita bekerja untuk Allah, berharap dari Allah, berserah diri padanya, kita tidak akan kecewa dalam dakwah kita walaupun sebagian orang menolak. Dan jangan pernah kita berpikir semua orang akan cinta pada kita. Dan saya merasa pada saat saya ditentang atau diingkari atau difitnah, ini menjadi batu asahan buat saya. Saya enggak menginginkan untuk diri saya ini banyak sanjungan, banyak pujian yang membuat kita hanya lupa diri. Rusaknya ulama ini karena apa? Karena sanjungan. Akhirnya dia tidak merasa sebagai seorang yang membawa misi, dia merasa waliyadzubillah dirinya di luar misi tersebut. Seolah-olah ini misi hanya berlaku untuk orang, tidak berlaku untuk diri. Maka bagaimana beliau paling senang kalau dipanggil Abu Turab? Beliau banyak berbaring di tanah. Sampai satu kali sebagai penutup para jamaah sekalian ya, sebagai kisah yang menarik. Seorang wanita datang pada Amirul Mukminin, mengatakan, ya Amirul Mukminin, kepada Imam Ali. Nanti kisah Sayyidina Umar kita lihat juga bagaimana kemiripan di antara orang yang dibina oleh Nabi kita Muhammad SAW. Suami saya ini enggan berpakaian yang baik, enggan menggunakan juga aroma yang semerbak. Jadi pakaian yang jelek, yang lecek, makan juga tidak sama sekali prihatin. Lalu sewaktu saya tegur, dia mengatakan, saya mencontoh pemimpin saya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Dia tidur di tanah, berpakaian sederhana, bahkan dia makan dari makanan yang orang tidak suka. Makan dari makanan yang orang tidak suka. Akhirnya beliau panggil orang tersebut, ditanya, kenapa kamu lakukan ini terhadap diri kamu?
Dia mengatakan saya mencontoh kamu, dibilang salah. Saya seorang pemimpin. Saya hidup dengan kondisi seperti ini sederhana untuk menghibur orang-orang fakir miskin agar mereka terhibur bahwa pemimpin mereka ternyata hidup dengan cara mereka. Makan berlebih-lebihan, hidup berlebihan bukan tanda kemuliaan seseorang, tapi kemuliaan seseorang dari iman dan takwanya pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu beliau mengatakan la in u'titul aqalima sab'ata bima tahta aflakiha ala an asluba julba nakhlatin fi fami jaradatin la in u'titul aqalima sab'ata bima tahta aflakiha ala an asluba julba sya'iratin fi fami namlatin lan af'alaha wa inna dunyakum indi kamathali waraqatin fi fami jaradatin taqdimuha. Kalau seandainya ada orang menawarkan saya kekuasaan bumi dengan seluruh isinya, bahkan ditambahkan 7 kali lipat, tapi yang saya harus lakukan merampas sebutir kulit gandum yang ada pada mulut seekor semut, saya tidak akan lakukan. Merampas sebutir kulit gandum pada mulut seekor semut dengan kekayaan bumi ditambah lagi 7 kali lipat, saya tidak akan lakukan. Dan dunia kalian di mata saya ini yang begitu silau atau menyilaukan kalian, tak ubahnya bagaikan sehelai daun yang sedang dikunyah oleh seekor apa? Seekor belalang. Belalang, pernah nggak melihat belalang kalau lagi makan? Pernah nggak sekalian? Belalang yang hijau tuh kalau lagi makan daun, matanya bagaimana? Kan matanya bulat tuh, ceria lagi luar biasa. Beliau cukup bahagia, senang dengan dunianya, seperti belalang yang sedang mengunyah daun. Cukup makanan-makanan yang sederhana membahagiakan, membuat dirinya bersyukur. Karena orang kalau terlalu makan enak setiap saat, nggak bakal punya rasa syukur. Jadi dia lebih mengutamakan orang lain dari dirinya. Orang lain menikmati dunianya, sedangkan beliau gembira menyaksikan orang lain bisa hidup bahagia dan lapang. Nah, dunia kita Bapak Ibu sekalian, begitu kita tinggalkan, apa artinya? Ibu punya perhiasan berlian, emas, ya, dan lain-lainnya. Begitu ibu meninggal dunia, artinya bagi ibu ada enggak? Ada enggak ibu sekalian? Kalau ibu punya anak masih kecil-kecil, suami ibu gunakan untuk melamar yang muda. Betul enggak? Kamar pengantinnya kamar yang dulu ibu diami. Tapi kalau seandainya ibu manfaatkan, kalau punya anak, untuk modal mereka, pendidikan mereka. Daripada berhias, berdandan, kalau ibu sudah punya suami, sebetulnya dandanan sedikit sudah cukup, tidak harus berlebih-lebihan. Betul enggak? Karena wanita kalau sudah bersuami, dandan terlalu banyak untuk siapa? Gelang dipakai hanya kalau keluar. Betul enggak ibu sekalian? Acara resepsi, acara ini baru gelang dipakai. Sampai ada khusus penyewaan perhiasan. Yang mau pergi acara resepsi, ada yang menyewakan gelang, berlian, ini semua supaya kelihatan apa? Sampai pernah sekali waktu istri saya sebagai orang, kamu pakai dong berlian, saya pinjamin. Saya bilang jangan. Mau ngapain? Yang nggak bisa kita banggakan di hari akhir, yang menjadi beban yang berat di hari kemudian nanti, ngapain pakai perhiasan macam-macam? Kita pandang wajahnya yang bersih, yang setia jauh lebih indah daripada perhiasan. Yang saya heran kok ibu lebih suka dipandang perhiasan daripada ibu. Betul misalnya? Ibu ini jauh lebih indah, lebih mulia dari perhiasan ibu. Yang penting dekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Wajah sering dibasuh dengan air wudu, bermunajat pada Allah, melayani suami, bersabar, setia, akan menjadi wanita-wanita surga. Bahkan dalam kehidupan dunia. Tapi kalau ibu anting, gelang, kemudian gelang, kalung, ya, kemudian ditambah lagi hiasan yang macam-macam, yang dipandang suami apa? Kalau suami bosan memandang siapa? Orang lain yang memandang ibu. Ibu pasang di Instagram, kemudian mulai pria-pria menge-like ibu-ibu sekalian. Dosa enggak? Dosa ibu-ibu sekalian. Yang saya heran banyak wanita sudah bersuami pasang fotonya sendirian. Kemudian anak-anaknya berpakaian tidak senonoh. Kenapa coba? Kalau perempuan di Instagram jangan pasang fotonya. Taruh gambar kucing juga boleh ada sekalian. Betul-betul jangan taruh gambar ibu. Nanti akhirnya membuat laki-laki menggoda,
Ibu dalam kondisi stres menghadapi suami, dengar kata-kata manis dari pria asing, akhirnya ibu tergoda. Perempuan ini paling lemah ininya. Biar suaminya tampan, gagah, kaya, kalau nggak memberikan kata-kata yang indah, tahu-tahu ada laki-laki yang mengagumi dia, memuja dia, bisa lupa rumah, lupa anak, lupa suami. Betul nggak ibu sekalian? Iya. Oleh karena itu bapak-bapak nggak perlu belanja banyak-banyak. Nggak perlu belanja banyak, nggak perlu beli perhiasan banyak-banyak. Gunakan kata-kata yang indah untuk istri. Saya yakin dia bakal bilang tidak perlu kasih hadiah macam-macam. Ini yang saya mau. Betul-betul. Kata-kata yang indah, yang menawan, yang betul-betul indah kita berikan untuk istri kita akan lebih berharga dari perhiasan-perhiasan yang bermacam-macam. Jadi bagaimana rumah tangga terisi dengan suasana zikir dan tafakur? Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jangan dibilang Ustaz Husain hanya bawa Imam Ali aja. Ustaz Heri juga tanya begitu. Sayyidina Umar satu kali waktu datang utusan Romawi ke Madinah. Ingin berjumpa dengan beliau, mencari di mana beliau dan di mana istananya. Ternyata beliau sedang tidur di bawah pohon di atas kerikil pasir. Begitu dibawa ke hadapan beliau, tidak ada penjaga sama sekali. Tidak ada penjaga. Tidak ada pengawal. Kalau sekarang baru jadi camat aja, luar biasa hadirin sekalian. Jadi wali kota. Ajudannya 2 Ustaz. Itu dia. Wali kota juga begitu. Ustadz dikawal. Bodyguard-bodyguardnya di samping hadirin sekalian. Subhanallah, begitu utusan Romawi menyaksikan kondisi khalifah dalam seperti ini, dia mengatakan pantas kalian mampu mengalahkan kami. Nah saya bertanya, beliau sama Sayyidina Ali belajar dari mana? Ada tidak Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dengan contoh mereka kalau bukan dari Rasul? Jadi jangan mereka dibesarkan lebih dari Rasul. Rasul ini yang mendidik mereka. Abu Bakarnya, Umarnya, Uthmannya, Alinya. Semuanya ridwanullahi alaihim karena Rasul. Jadi jangan mereka lebih banyak disebut. Rasulnya kemana? Jadi kita ingin betul-betul, malah terkadang bukan hanya mereka disebutkan. Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan. Ceramah dari mulai awal sampai akhir. Yang disebutkan Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan. Enggak sebutkan Allahnya, wala Rasulnya. Begitu juga sahabat Rasulnya. Jadi kita ingin banyak menyebut nama Allah. Banyak juga menjadikan Rasul sebagai tauladan. Dan jangan adu domba antara Rasul dengan sahabat yang 4. Soalnya Rasul sama sahabat yang 4 ada gap. Atau pisahkan antara Ali dan sahabat yang 3, tidak. Yang 2 mantu Rasul, yang 2 mertua Rasul. Keluarga Rasul bukan? Jadi jangan kita menciptakan suasana konflik atau kita ingatkan umat dengan hal seperti ini. Jadi kita lihat bagaimana Rasul mendidik mereka. Satu kali Rasul tidur di bawah pohon di atas kerikil batu tanpa alas. Sahabat mengatakan bagaimana kami buatkan hasir, tikar buat kamu ya Rasulullah. Beliau mengatakan mali wa malid dunia. Apa artinya dunia buat saya? Saya ini hanya berteduh di bawah pohon beberapa saat, setelah itu akan pergi meninggalkan. Bukan mau mukim dalam kehidupan dunia. Nah mudah-mudahan kita bisa memberikan contoh insya Allah di masa akan datang kita betul-betul bekerja untuk Allah, bukan seperti orang yang mukim dalam kehidupan dunia, tapi orang-orang yang siap-siap untuk pergi meninggalkan dunia ini. Kemudian bagi adik-adik kita sekalian, anak-anak kita yang masih kecil, ingat, saya berasa seumur adik-adik ini perasaan baru kemarin. Betul-betul. Saya berasa kemarin baru seperti apa adik-adik kita ini. Sekarang sudah ubanan. Sudah pasang cincin 6 di jantung. Sudah kena penyakit gula. Betul enggak? Sudah mulai beda. Kalau tadinya kita siang malam bekerja tidak menjadi soal, sekarang sudah berbeda. Adik-adik kita dengan usia yang produktif ini gunakan untuk belajar, bekerja, membangun kebersamaan jaringan. Keluar dari sekolah ini, teman-teman kita sama-sama sekolah, mudah-mudahan di masa akan datang bisa membangun jaringan kebersamaan yang luar biasa. Satu jadi presiden, satu jadi wakil presiden, satu jadi menteri, satu jadi wakil rakyat. Kerjasama dalam perjuangan, bukan kerjasama merampok uang negara. Insya Allah mudah-mudahan. Jadi
laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini pribadi Rasul, mari kita bersama mulai saat ini mencontoh beliau, peduli terhadap orang, prihatin terhadap orang yang menderita, ingin berbuat kebaikan pada orang dan penuh dengan kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman. Berarti ini orang yang serupa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasil TV, untuk Islam yang satu.